Ini adalah hari ulang tahun yang ke-75. Serasa istimewa hari ulang tahun ke-75 ini, di mana saya yang dulu pernah berkantor 10 tahun di sini diminta oleh Pemda Kampar untuk memberi sambutan sebagai tokoh masyarakat. Sebetulnya saya belum pantas, belum banyak yang bisa saya lakukan sebagai anggota DPR RI. Masih banyak tokoh-tokoh masyarakat. Tetapi saya memberanikan diri dan harus meng-cancel kegiatan di Jakarta. Baru datang pagi tadi dari Jakarta. Ingin mengungkapkan kegelisahan, ingin menyampaikan gagasan, ingin memberikan masukan pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Gubernur Riau yang diwakili Bapak Asisten 1 Provinsi Riau. Yang terhormat Pejabat Bupati Kampar Bapak Hambali serta istri. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar bersama anggota dan istri. Yang saya hormati Bapak Gubernur Riau pada masanya, orang tua kita, guru dalam politik barangkali yaitu Bapak Haji Saleh Yazid. Yang saya hormati Forkopimda Provinsi Riau yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Kampar. Yang saya hormati anggota DPD RI dari Dapil Riau, Ibu Sewitri, yang fotonya paling cantik katanya ketika orangnya paling cantik. Kemudian yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Riau yang hadir pada kesempatan ini, ada 5 orang, yang kebetulan 4 orang berdiri. Bu Epa Yuliana, kemudian Bang Edi Basri, Ahmad Fatullah, kemudian Rizky dan Efrinaldi. Kita kenalnya Buyung ya. Dan di antara mereka ini Efrinaldi dan Bu Epa serta Rizky ini adalah alumni DPRD Kabupaten Kampar. Begitu juga dengan saya, alumni DPRD Kabupaten Kampar. Kemudian yang saya hormati Bapak Bupati pada masanya, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan istimewa sekali yaitu calon Bupati terpilih Bapak Ahmad Yuzar dan Ibu Miss Harti. Silakan berdiri, Bu. Bapak. Terima kasih. Kemudian yang saya hormati alim ulama, ketua MUI, para kemenak, kemudian tokoh adat, ini mama, cerdik pandai, hadirin, hadirat, insan pers, cik-cik, puan-puan, hadirin yang tidak mungkin saya sebut satu persatu nama dan gelarnya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita hadir bersama di sini setiap tanggal 6 Februari untuk mengikuti hari ulang tahun Kabupaten Kampar di gedung DPRD Kabupaten Kampar ini. Ini adalah hari ulang tahun yang ke-75. Serasa istimewa hari ulang tahun ke-75 ini, di mana saya yang dulu pernah berkantor 10 tahun di sini diminta oleh Pemda Kampar untuk memberi sambutan sebagai tokoh masyarakat. Sebetulnya saya belum pantas,
belum banyak yang bisa saya lakukan sebagai anggota DPR RI. Masih banyak tokoh-tokoh masyarakat. Tetapi saya memberanikan diri dan harus meng-cancel kegiatan di Jakarta. Baru datang pagi tadi dari Jakarta. Ingin mengungkapkan kegelisahan, ingin menyampaikan gagasan, ingin memberikan masukan pada kesempatan ini kepada pemimpin Kampar, baik yang sekarang, baik itu eksekutif ataupun legislatif, kepada tokoh-tokoh masyarakat. Salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya lahir di Kampar. Tepatnya dulu di zaman Pak Saleh Jazid. Itu tepatnya Dusun 1 Pasan Kampar, Desa Kampar, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar. Sekolah di pesantren, di pondok pesantren, kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Mesir. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Yordania. Pulang ke Kampar, ke Indonesia, ke Kampar, dan diberi amanat untuk menjadi Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Kampar. Saat saya pulang, terbiasa memberikan ceramah pengajian. Sebagai seorang ustadz, saya didatangi oleh banyak orang menanyakan tentang hukum sesuatu. Apa hukumnya? Halalkah, haramkah, bolehkah, tidakkah? Atau tata cara ibadah. Tapi saat saya menjadi Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Kampar, saya mulai didatangi oleh orang-orang miskin, orang-orang susah, orang-orang duafa. 2009 saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Kampar sampai 2019. Selama menjadi anggota DPRD Kabupaten Kampar, orang yang datang ke rumah dan bertemu dengan saya tidak lagi hanya menanyakan tentang hukum, tetapi sudah menanyakan tentang solusi apa yang mereka dapatkan dari saya terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Mulai dari masalah kesusahan membayar SPP anak, mulai dari kesusahan membayar obat di rumah sakit, sampai permasalahan kesempatan untuk mendapatkan kerja, kesempatan untuk mendapatkan modal, dan lain sebagainya. Kemarin 2019, masyarakat Kampar sangat-sangat bersemangat untuk mengantarkan putra daerah Kabupaten Kampar menjadi anggota DPR RI yang sudah lama tidak terisi. Boleh dikatakan semenjak reformasi belum ada putra Kampar menjadi anggota DPR RI. Alhamdulillah Allah takdirkan saya sebagai putra Kampar satu-satunya menjadi anggota DPR RI. Menjabat sebagai anggota DPR RI, niat utama tentu sebagai putra daerah Kabupaten Kampar berkontribusi untuk membangun Kampar. Pada hari ini saya bersyukur sebagai orang Kampar, sebagai tokoh masyarakat Kabupaten Kampar. Kampar yang saya lihat di bawah kepemimpinan bupati-bupati sebelumnya dan sampai Bupati Bapak Hambali ini, Kampar terus berbenah. Mudah-mudahan Kampar dapat maju dan melaju. Insya Allah akan dilanjutkan nantinya oleh Bapak Ahmad Yuzar dan Bu Misharti tentunya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebagai anggota DPR RI, tentu luasan permasalahan, besaran permasalahan tentu selalu ditampung dalam pikiran saya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kemarin ketika periode pertama saya diberikan kesempatan untuk berada di Komisi 5 yang merupakan kebutuhan masyarakat Riau dan khususnya Kabupaten Kampar. Alhamdulillah kita mendorong pembangunan Kampar, pembangunan infrastruktur Kampar yang merupakan mitra dan tugas saya sebagai Komisi 5. Alhamdulillah jalan 2 jalur sampai ke Danau Bingkung sudah selesai. Kemudian jalan 2 jalur dari depan Balai Bupati sampai ke Simpang Pancasalo. Kemudian hampir 4.000 masyarakat Kampar yang miskin
kita bedah rumahnya, lebih dari 1.000 masyarakat kita yang tidak punya WC yang kita bantu. Sudah puluhan pasar yang kita rehab dan kegiatan-kegiatan lainnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bahagiakah kita dengan keadaan ini? Bahagia dari satu sisi, bisa berkontribusi untuk Kabupaten Kampar di hari jadi yang ke-75 ini, saya melihat. Tapi sedih di sisi lain. Apa kesedihannya? Pertama, kita bahagia dengan adanya tol di Kampar ini, diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada waktu itu. Tapi kesedihan saya adalah banyak masyarakat Kampar hanya menikmati jalannya, tapi kita tidak berpikir bagaimana jalan tol itu menjadi penunjang bagi ekonomi kita. Saya bahagia ketika bisa membangun drainase di beberapa tempat dalam kegiatan kotaku dan Pisau. Tapi kesedihan saya adalah ketika sudah dibangun drainase, beberapa bulan setelah itu drainase itu diisi oleh genangan tanah dan pasir. Ketika dibangun jalan, tidak lama setelah dibangun jalan, rusak kembali, tidak ada pemeliharaan. Saya ingat akan lagu yang selalu kita lantunkan saat menyanyikan Indonesia Raya, bahwasanya ternyata tidak cukup membangun infrastrukturnya, tetapi kita harus membangun jiwanya. Maka bangunlah jiwanya dan raganya. Mudah-mudahan kita yang menjadi pejabat, pemimpin di negeri ini memahami betul bahwasanya tidak cukup kita membangun Kampar hanya dari sisi membangun jiwanya saja, raganya saja, tetapi kita harus membangun jiwanya. Saat kemarin, Bapak Ibu, saya berkunjung ke sekolah. Saya bahagia, alhamdulillah kita bisa berkontribusi membangun sekolah. Ada 10 sekolah yang didanai oleh APBN, nilainya 60 miliar pada masa periode kemarin. Tapi kesedihan saya adalah ternyata anak-anak kita di sekolah tidak berwawasan kedaerahan, tidak tahu berapa jumlah desa yang ada di Kabupaten Kampar, berapa jumlah kecamatan. Kemudian ketika saya tanya, apa cita-citamu nak? Mereka rata-rata bercita-cita ingin menjadi pegawai negeri, polisi, dan tentara, dan seterusnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam perjalanan hidup saya banyak yang ditengok, banyak yang dilihat. Saya menemukan ternyata untuk kemajuan sebuah negeri itu ada 2 hal. Pertama adalah ketika negeri itu mampu memproduksi yang dia konsumsi, dan dia konsumsi yang dia produksi, dan mampu memproduksi yang dikonsumsi melalui. Sekarang di dunia kita melihat bahwasanya Cina adalah negara yang maju. Cina itu mampu memproduksi yang mereka konsumsi. Jarang sekali impor. Impor mereka itu adalah barang-barang mentah. Dan mereka mampu dan mereka berusaha untuk mengkonsumsi yang mereka produksi. Hari ini Kampar adalah negeri yang subur. Kalau di luar negeri orang bertani itu hanya 6 bulan lama. Kita di Indonesia dan juga di Kampar kita sepanjang tahun. Tapi saya menemukan masyarakat kita, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ketika turun ke masyarakat kita, banyak ibu-ibu di kampung-kampung dan di kota-kota itu yang sudah terlilit utang kewer-kewer. Ini yang mau saya sendiri. Bagi ini, apakah solusinya dengan memberikan pinjaman? Tidak hanya, tapi kita harus memberikan, mengantisipasinya dalam pendidikan kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, pernah Rasulullah SAW ditanya, ayyul kasbi atyab, apakah usaha yang paling baik? Rasulullah menjawab,
amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Pekerjaan yang paling baik itu adalah bekerja dengan tangan dan berdagang. Ternyata makna bekerja dengan tangan bukan menggunakan tangan, tapi memproduksi. Jadi yang dikatakan oleh Rasulullah itu adalah produksi dan distribusi. Saya memahaminya lebih dalam lagi bahwasanya yang disampaikan oleh Rasulullah ini adalah dua pondasi ekonomi dan kunci kemajuan sebuah negeri. Kalau sebuah negeri itu mampu memproduksi yang mereka konsumsi dan memproduksi yang dikonsumsi orang lain, maka mereka menjadi negeri yang maju. Tetapi apabila negeri itu tidak mampu memproduksi yang mereka konsumsi sendiri, maka negeri itu terjajah. Maka semangat Bapak Prabowo Subianto pada hari ini sudah memproklamirkan gerakan untuk swasembada pangan. Mudah-mudahan itu kita dukung bersama. Dan kita tahu bahwasanya Kampar ini pernah swasembada pangan, pernah surplus dulunya. Tapi hari ini banyak lahan-lahan tidur di masyarakat kita yang tidak diolah, yang tidak diproduksi. Padahal produksi itu adalah pekerjaan yang paling baik, kata Rasulullah SAW. Kemudian distribusi, berdagang. Dari satu sisi saya bangga ketika ada penerimaan PNS ketiga kemarin. Tapi itu kan terbatas. Masyarakat kita ini kan banyak. Ternyata apa rahasianya Singapura itu bisa maju? Mereka tidak punya sumber daya alam. Kuncinya adalah bahwasanya ditanamkan mereka itu jiwa untuk bisa berbisnis, kalau bahasa sekarang. Saya banyak melihat negara, ternyata kuncinya salah satunya, kalau negara itu bisa memproduksi, dia bisa masyarakatnya itu berbisnis. Kita ini mohon maaf, dengan kemajuan yang sudah kita capai, kita raih, tapi banyak masyarakat kita itu masih sifatnya konsumtif. Bahkan bawang, serai saja mereka harus beli, sayur saja harus mereka beli. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, anak-anak kita perlu kita didik menjadi orang-orang yang menjadi pengusaha, tidak terbatas hanya untuk menjadi karyawan. Ini PR kita bersama, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Mudah-mudahan sekali lagi saya ingin menyampaikan pesan, mari kita bangun Kampar ini jiwa dan raganya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya sangat bersyukur pilkada di Kabupaten Kampar ini berjalan cukup damai, dan walaupun sampai ke MK dan juga prosesnya damai, maka untuk itu saya ingin berpesan, burung Garuda lebar sayapnya menjadi lambang negara kita. Pilkada Kampar selesai sudah, mari bersama membangun daerah. Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Rusa di PLTA kita, mari bersama membangun daerah, membangun jiwa dan raganya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ada ungkapan untuk memajukan Nagoi, mola bersama kita berazam memakai pikwa wang tua kita. Kok malompek yang samo, kok malompek yo samo patah, kok mayu samo, kok menyuwuk samo hilang, kok balabo samo mandapek, kok ugi samo kehilangan, kok buki samo mendaki, kok luar samo mangun, boek samo kita pikun, ingan samo kita jinjau. Jangan sampai sayo batukau, jangan sampai sayong batu kau jalan. Apo talai menggutyong dalam lipatan. Mudah-mudahan pepatah untuk kita bisa kita amalkan menjadi pegangan dalam hidup kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.